yaitu studi politik dan pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mega. Hakikat politik sebagai ilmu pengetahuan. Politik adalah arti government atau seni pemerintahan yang berasal dari bahasa Yunani. Ada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya. Jadi dengan kata lain, studi politik mengkaji tentang persoalan kekuasaan yang rakyat itu memberikan wewenangnya kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya sesuai dengan konsekuensinya. Ada pokok pikiran yang ditulis oleh Aristoteles dalam buku The Father of Politics Principles yang menulis buku tentang etik dan politik, sedangkan Plato yang menulis tentang republik dan law. Dari kedua filosofi tersebut mengkaji tentang pendekatan kesejahteraan rakyat, yaitu ke bagaimana negara dan rakyat yang seharusnya bertindak bagi kebaikan dunia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Hikmah. Mengenal studi politik. Ilmu politik merupakan sebuah kegiatan di dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses untuk melaksanakan tujuan sistem tersebut. Politik telah lama diakui sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan sosial yang berdiri sendiri, karena politik dinilai telah memenuhi kriteria sebagai disiplin ilmu dan perlu digarisbawahi bahwa salah satu syaratnya yaitu adanya objek karena bersifat umum dan merupakan topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan atau subject matter. Sedangkan objek formal lebih bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian atau focus of interest suatu disiplin ilmu pengetahuan. Fokus objek kajian ilmu politik menurut ahli yang pertama menurut Roger of Southall, yaitu ilmu politik ada kekuasaan dan pembagian kedudukan. Yang ketiga menurut Kioske Michel, yaitu ilmu politik mempelajari pengambilan keputusan kolektif. Yang keempat menurut Hungerware, yaitu ilmu politik menelaah tentang kebijakan pemerintah, proses dibentuknya ataupun akibat-akibatnya. Yang kelima menurut Maxwell, yaitu ilmu politik mempelajari masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rifka. Objek kajian studi politik. Objek adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Objek merupakan apa yang akan diamati, diteliti, dipelajari, dan dibahas. Di sini ada 4 objek kajian studi politik, yaitu yang pertama negara, kedua kekuasaan, ketiga kompromi dan konsus, dan yang keempat yaitu pembagian dan alokasi. Menurut Roger F. Sultan dalam bukunya Introduction to Politics mengatakan bahwa ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara warga negara serta hubungan negaranya. Kekuasaan di sini merupakan fokus perhatian dari studi politik. Seorang sarjana ilmu politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu sendiri. Kompromi dan konsensus politik dianggap sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sebuah konflik atau resolusi konflik melalui kompromi dan negosiasi dibanding melalui kekuatan atau aplikasi kekuasaan secara nyata menurut Bernard Crick dalam In Defense of Politics tahun 1993. Pembagian dan alokasi. Pembagian atau distribution dan alokasi dimaksud di sini adalah sebagai pembagian dan penjatahan nilai-nilai value dalam masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ahmad. Materi berikutnya yaitu pendekatan tradisional.
Jika kita mendengar kata tradisional, mungkin yang ada di pikiran yaitu cara berpikir dan bertindak yang masih memegang teguh pada norma dan adat kebiasaan terdahulu. Sama halnya dengan pendekatan tradisional ini. Pendekatan ini lebih banyak menggunakan ulasan sejarah pada masa lampau dan bersifat normatif dengan mengasumsikan norma demokratik dari Barat. Pendekatan ini meliputi beberapa metode analisa politik yang mulai populer di kalangan ahli di Amerika Serikat pada sekitar abad ke-19. Peneliti pendekatan ini juga tidak meneliti apakah lembaga kenegaraan memang terbentuk dan berfungsi seperti yang diuraikan dalam naskah-naskah resmi kenegaraan. Bahasannya pun mengenai sifat dari Undang-Undang Dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal, serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan. Lembaga-lembaga kenegaraan ini seperti parlemen, badan eksekutif, badan yudikatif. Dengan demikian, pendekatan ini mencakup unsur legal maupun internasional. Seiring dengan berjalannya waktu, para ahli politik yang tidak puas atau tidak setuju dengan pendekatan ini melakukan pendobrakan terhadap pendekatan dan akhirnya timbul pendekatan baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nopal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat perilaku. Manusia dalam pandangan para behavioris merupakan seorang makhluk yang pasif dan mekanistis. Jadi sebagai sesuatu yang dapat dibentuk dan diprogram sesuai dengan keinginan lingkungan yang membentuknya. Kemudian manusia sebagai pribadi terbagi menjadi dua. Yang pertama pribadi yang sehat, dan yang kedua adalah pribadi yang bermasalah. Di sini pribadi yang sehat dicirikan dengan ia dapat merespon stimulus yang ada secara cepat. Dan yang kedua tidak kurang dan tidak berlebihan dalam bertingkah laku. Yang ketiga mempunyai derajat kepuasan yang tinggi. Yang keempat dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan yang kelima yang mempunyai self control yang baik dan memadai. Kemudian ciri-ciri dari pribadi yang bermasalah. Yang pertama, tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan di mana tempat dia berada. Kemudian yang kedua, tingkah laku yang salah dari lingkungan yang salah yang menurut standar nilai. Sekian penjelasan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Asina. Baik, materi selanjutnya, pendidikan pasca perilaku. Pendekatan pasca perilaku, the post behavioral approach. Pendekatan ini dapat dikarakterisasikan sebagai post behavioral. Pendekatan ini bahannya yang muncul dari penekanan post ini adalah bahwa setiap individu yang diberikan dapat disesuaikan sejauh pengaruh ia dapat mengubah struktur sosial dan ekonomi. Orientasi terkait dengan administrasi publik adalah masalah baru dengan hasil kebijakan pemerintah. Sekian. Baik. Baik, sampai di sini apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Kami silakan. Dengan NPM 22132032034. Saya ingin bertanya mengenai kaitan ilmu politik. Apakah akan selalu dikaitkan dengan negara dan pemerintah? Mengenai kaitan ilmu politik, apakah akan selalu dikaitkan dengan negara dan pemerintahan? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Novia Imani Putri dengan NPM 2213036. Saya ingin bertanya, bagaimana bisa kekuasaan menjadi pusat fokus dalam objek ilmu politik? Terima kasih. Bagaimana bisa kekuasaan menjadi pusat fokus dalam objek ilmu politik?
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Kurniawan Saputra dari angkatan 2013-03-2016. Di sini saya ingin bertanya, apa sih yang menjadi pembeda antara ilmu politik dan ilmu negara? Terima kasih Adi. Baik, berikan waktu kami 3 menit untuk berdiskusi. Akan dijawab oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Ivan mengenai kaitan ilmu politik, apakah akan selalu dikaitkan dengan negara dan pemerintahan? Jawabannya, ilmu politik tidak selalu berkaitan dengan negara dan pemerintahan. Ilmu politik dapat juga diterapkan untuk menganalisis hal-hal di luar sistem negara dan pemerintahan. Contohnya seperti melihat pola kehidupan dalam masyarakat, lingkungan sosial maupun organisasi masa pada umumnya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Novia akan dijawab oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Novia. Bagaimana bisa kekuasaan menjadi pusat fokus dalam objek ilmu politik? Kekuasaan menjadi fokus perhatian utama dalam studi ilmu politik. Dikatakan demikian karena kekuasaan dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana politik adalah salah satu bentuk untuk memperoleh kekuasaan. How to get the power. Ketika kita membicarakan politik, maka sebenarnya kita membicarakan sebuah strategi bagaimana kita bisa meraih kekuasaan. Kekuasaan adalah energi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk memutuskan tujuannya yang ingin dicapai. Kekuasaan dalam politik ini artinya menghimpun dan menempatkan energi setiap orang dalam kelompok untuk memperoleh kekuatan dalam memuluskan dan mencapai tujuannya yang dihendaki seseorang tersebut. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Jadi, dari pertanyaan pertama dan kedua, apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya Aisyah Suciningrum, NPM 2213032024, akan menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Novia, di mana kekuasaan bisa menjadi objek politik. Seperti yang sudah dijelaskan rekan Rifka, bahwa tadi di PowerPoint itu sudah tertera bahwasanya objek kajian politik adalah negara, kekuasaan, kompromi, pembagian, dan alokasi. Jadi di mana yang sudah dijelaskan dan sudah dipaparkan tadi seharusnya bisa dikaji terlebih dahulu sebelum bertanya. Jadi pertanyaan itu bukan yang jawabannya sudah ada di presentasi tadi, melainkan pertanyaan yang bisa memunculkan ide-ide baru atau jawaban-jawaban yang tadi sudah dipresentasikan seperti itu. Bisa ya? Tadi pertanyaan dari Intan tadi kan pertanyaannya apakah Hubungan. politik itu selalu berhubungan dengan pemerintahan gitu kan. Tadi jawaban dari teman-teman nomor 1 menjawab selalu ada hubungannya, dan berdasarkan literasi yang saya peroleh di sini, ilmu politik itu tidak selalu berkaitan dengan pemerintahan. Ilmu politik itu juga bisa diterapkan untuk menganalisis hal-hal yang di luar sistem negara seperti melihat pola kehidupan dan interaksi manusia dan di lingkungan bisnis, sosial, organisasi, sampai komunitas-komunitas dan interaksi manusia lainnya. Itu menurut siapa ada? Kutipan dari siapa enggak? Kalau tidak ada kutipan artinya itu penulisnya siapa yang disebutkan aja. Balik sambungan ada. Tulisnya. Misalnya kalau ngomong dibuka, saya nggak tahu. Itu aja tadi saya pangling ini. Nah, gitu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Angelita dengan NPM 2213032008. Di sini izin menanggapi pertanyaan dari Aisyah, yaitu kenapa ilmu politik cakupannya lebih luas daripada ilmu negara. Yang pertama, ilmu negara itu bersifat teoritis yang hanya mencari fakta, sedangkan ilmu politik itu bersifat
praktis seperti menganalisa peristiwa-peristiwa politik kehidupan negara sehingga sifatnya dinamis. Sekian, terima kasih. Teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi lagi atau menambahkan? Saya persilakan. Silakan disimpulkan dulu. Yaitu berdasarkan pemaparan oleh teman-teman dapat disimpulkan bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari dari segi khusus kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Objek kajian ilmu politik menurut pemahaman kami adalah batasan-batasannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya mulai dari sosiologi, antropologi, sejarah, geografi, ekonomi, dan psikologi. Kajian ilmu politik dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Setelah itu metode penelitian. Manfaat ilmu politik menjadikan kita supaya kritis terhadap suatu permasalahan. Kajian ilmu politik dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Setelah itu metode penelitian. Manfaat ilmu politik menjadikan kita supaya kritis terhadap suatu permasalahan. Pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik menjadi tiga, yaitu pendekatan tradisional, pendekatan perilaku, dan pendekatan pasca perilaku. Pendekatan tradisional tidak menghiraukan organisasi informal. Bahasa ini bersifat statis dan deskriptif dalam bahasa analitis dan banyak memakai ulasan sejarah dan proses pembahasan fakta kurang dibedakan dengan norma. Pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif dan mengasumsikan norma-norma demokrasi barat. Kelemahannya yaitu bahasanya lebih deskriptif daripada analitis, lebih banyak menggunakan ulasan sejarah seperti menelusuri perkembangan parlementer. Selanjutnya pendekatan perilaku, yaitu perhatian utama mengidentifikasi perilaku kepemimpinan yang efektif. Pendekatan ini muncul setelah pendekatan berdasarkan ciri ini menekan pada sifat seperti kepribadian, motivasi nilai, dan keterampilan mengalami kegagalan. Umumnya behaviorisme ini adalah teori belajar yang menumpukan kajian tentang tingkah laku yang nyata boleh diperhatikan dan diukur. Tujuan terapi behaviorisme ini membantu klien memperoleh perilaku baru, mengeliminasi perilaku dan maladaptif, dan memperkuat serta mempertahankan perilaku adaptif. Terakhir yaitu pendekatan pasca perilaku, yaitu sebuah pendekatan yang masih menumpuk sejumlah perdebatan. Ia menjadi sebuah pendekatan yang komplit karena muncul adanya ketidaksesuaian antara teori yang dihasilkan dengan kebutuhan masyarakat serta menjadi salah satu faktor utama yang menjadi kritikan atau relevansi. Pendekatan ini muncul karena adanya fokus yang berlebihan dari ilmuwan. Pendekatan pasca perilaku ini menjadi sebuah pendekatan yang memiliki kelemahan metodologis dan akhirnya tidak berhasil merumuskan teori-teori politik yang baku, masih menuai perdebatan. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari proses kesempurnaan pendekatan sebelumnya. Baik, kami tutup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.